Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 1B dari Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dengan dosen pengampunya Pak Budi Suhardi. Nah, di sini kami dari kelompok 1 sendiri ingin membahas mengenai, sistem awan yang jurnal yang telah dikirim oleh Pak Budi pada tanggal 23 Desember 2021. Nah, jadi di sini saya tidak sendiri, saya ditemani juga oleh teman-teman saya, ada Aziz Ardani, Dini Loviana, dan Sanal Zahri juga, dan saya sendiri, Polda. Di sini kita akan membahas di jurnal ini ada abstrak yang akan dibacakan oleh saya sendiri dan introduction akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, dari jurnal ini teman-teman bisa baca this paper describe journal cycle in systematical system radiation of surface with GMS year 1 dan sebagainya. Nah, ini maksudnya jurnal ini kita membahas mengenai siklus jurnal gitu. Pada sistem migrasi yang beroperasi di GMS Year One terutama di Pulau Sumatera ini. Jadi GMS ini sebagai pengumpulan datanya gitu di Sumatera. Dan ini panjangnya sekitar 1.500 kilometer from May 2001 to April 2002. Nah, terus convective clouds atau awan konvektif dikembangkan di daerah pegunungan permukaan pada sore hari dan bermigrasi ke arah barat dan atau ke arah timur selama beberapa ratus kilometer atau bisa ditandai sekitar 500 kilometer dari malam hari hingga pagi hari. Terus migrasi ini ke arah barat dan terjadi hampir setiap bulannya gitu, kecuali di bulan Agustus, terutama di Pulau Sumatera Selatan. Nah, migrasi ini ke arah timur diadakan pada waktu angin troposfer yang lebih rendah bertiup bertiup dari barat atau sewaktu kumpulan awan atau pembentukan awan super ini bergerak ke arah timur di sepanjang zona konvergensi intertropik atau ITZ yang bergerak ke arah utara dan selatan dengan siklus tahunan gitu. Berikutnya ini ada introduction akan dibahas oleh teman-teman saya dan akan diawali oleh Dini Loviana, disilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Jelita yang telah menjelaskan dan menjelaskan lebih lengkap tentang abstrak tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang introduction, yang dimana di dalam introduction ini dijelasin bahwa aktivitas konveksi di daerah tropis itu berperan penting dalam proses penguapan dan energi, yang dimana aktivitas di daerah tropis ini perannya sangat penting loh teman-teman bagi penguapan dan energi di daerah global. Aduh, maaf. Lanjut. Jadi aktivitas konveksi ini terutama yang di daerah tropis ya, itu sangat mempengaruhi bagi proses penguapan dan energi yang ada di daerah global. Nah, konveksi sangat aktif di daerah maritim, terutama di Indonesia. Kan kita tahu ya kalau misalnya di Indonesia itu termasuk kepada daerah maritim yang terdiri atas pulau-pulau yang banyak dan wilayah perairannya juga yang banyak. Nah, jadi di sini menurut Ramage pada tahun 1968 yang terdiri dari banyaknya pulau berbagai ukuran dan dikelilingi oleh perairan laut terhangat di dunia, yang dimana daerah maritim ini merupakan daerah laut yang paling hangat di dunia.
jika kita lihat dan kita balik lagi pada materi insolasi, kita tahu bahwa lautan ini menyerap panas lebih banyak dari sinar matahari. Nah, itulah sebabnya kenapa lautan ini disebut daerah terhangat di dunia. Dan hierarki kegiatan konvektif dengan berbagai temporal dan skala spasial berkisar dari siklus lokal hingga gangguan skala besar di lautan tropis dekat. Yang dimana artinya si proses aktivitas konveksi ini awalnya emang berasal dari sirkulasi lokal, dan setelah terjadi di sirkulasi lokal baru bergerak ke daerah lautan tropis, daerah di dekat lautan tropis itu. Dan ini dijabarkan oleh Nakazawa tahun 1988. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zehri. Terima kasih. Terima kasih Dini atas pembacaan paragraf 1 dari introduction. Saya akan menjelaskan lebih lanjut nih teman-teman. Masih sama kok tetap topiknya di introduction. Oke. Diurnal cycle is dominant over tropical land masses. Artinya siklus diurnal ini dominan itu terjadi di dataran yang tropis. Nah, ini diucapkan oleh Hendon dan Woodbury di tahun 1993. Diurnal cycles of tropical convection in areas such as tropical Asia and the Western Pacific have been widely studied using a geostationary meteorological satellite. Artinya siklus diurnal dari konveksi tropis ini khususnya di area Asia yang memang mempunyai iklim tropis dan Hindia Barat Pasifik itu sudah dipelajari teman-teman secara luas untuk menggunakan GMS atau Geostationary Meteorological Satellite. Nah, adapun indikasi yang ada di dalamnya yaitu black body temperature, di mana data ini memberikan koresponden atau kehubungan dengan suhu yang ada di atas awan. Diurnal cycles of deep convection over land and sea show a distinct contrast. Artinya siklus diurnal ini benar-benar memberikan perbedaan yang sangat kontras teman-teman antara lahan dan laut. Convection over continent and large island is most intense in the late afternoon, or we could say around 19 LST. Artinya kegiatan konveksi ini itu jikalau terjadi di benua dan di pulau yang luas, bukan jika ya teman-teman, tapi memang kalau konveksi ini tuh terjadi di kontinen, di benua ataupun pulau yang luas, itu biasanya terjadinya itu atau paling intensnya itu di jam-jam late afternoon atau di sore-sore. Sore-sore kayak maghrib lah mungkin kita bisa bilang ya teman-teman. Maghrib atau sebelum maghrib. Tapi yang mana benar-benar itu kelihatan mataharinya itu udah hampir hilang gitu. Next akan dibahas sama Aziz. Terima kasih. Oke, terima kasih Zeri atas penjelasannya. Lanjut, nah sebaliknya konveksi di laut dekat benua dan pulau-pulau besar paling kuat di pagi hari. Nah, siklus diurnal ini berakhir pada benua dan pulau-pulau besar. Nah, kemungkinan ini biasanya dipaksa dengan pemanasan permukaan yang terjadi pada siang hari. Sedangkan siklus diurnal
di atas maritim yang berdekatan dengan daerah muncul dari interaksi antara laut dan darat. Siklus anginnya itu dan arus lingkungannya itu biasanya dalam skala besar. Udah, itu aja mungkin. Mau dilanjutkan dengan diskusi Ya mungkin dari kita langsung teman-teman. diskusi aja kali ya. Ya, jadi tadi pemaparannya sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok kami. Mungkin sekarang kita diskusi kelompok aja kali ya. Mungkin dari teman-teman, apa sih kira-kira kekurangannya gitu yang kira-kiranya belum lengkap kita jelasin. Mungkin dari saya sendiri juga mungkin tadi kurang lengkap juga penjelasannya. Oh iya, aku mau tanya dong. Maaf nih sebelumnya. Tadi dijelasin ya, kalau misalnya ada GMS Irwan. Nah, GMS Irwan itu apa sih? Ya, tadi di abstrak pun udah dijelasin ya, ada GMS IR1. Itu jadi ibaratnya ya, ini kan kita membahas mengenai konveksi awan. Nah, jadi di jurnalnya pun ini membahas konveksi awan, terutamanya yang didata itu di Pulau Sumatera gitu. Jadi jadi perannya si GMS IR1 ini mendata apakah ada terjadinya pergerakan pada konveksi awannya atau tidak gitu, dan ditanda-tandai juga ada warnanya. Dan yang saya ambil pun warnanya itu ada dua ya, ada warna hijau, ada warna kuning, itu GMS IR1. Jadi kesimpulannya ya GMS IR1 ini sebagai pendataan apakah terjadi pergerakan konveksi awan gitu atau tidaknya gitu. Gitu, Din. Ya. Berarti sama dengan satelit ya? Ya, hampir sama dengan citra satelit. Citra satelit kan juga mendata ya. Kondisi satelit itu ibaratnya lebih lengkap ya, sedangkan GMS-nya ini lebih ke konveksi awannya aja gitu. Apakah terjadi konveksi awannya atau enggak gitu. Sedangkan citra satelitnya pun itu banyak ya, hujan pun didata, suhu kelembapan didata gitu-gitu sih. Itu teman-teman. Mungkin apakah ada lagi ya? Oh, Aziz nih tadi buka open mic. Sok. Oke, Jelita ya. Mau nanya lagi nih. Tapi kenapa terjadi perbedaan di daratan dengan di laut? Nah, itu Konveksi apa sih awan. yang membuat perbedaannya itu Iya. antara Mungkin tadi di daratan dan di penjelasan, laut? ya tadi perbedaan dan persamaannya itu penjelasan dari introduction ya. Mungkin dari apa nih? Sri ya, mungkin bisa jawab nih. Silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, kenapa sih ada perbedaan di kegiatan konveksi di dataran ataupun di lautan? Sebenarnya yang memberikan perbedaan adalah waktunya, teman-teman ya. Udah dijelasin tadi bahwa ada apa sih berbagai macam temporal atau berbagai macam variasi waktu ketika kegiatan konveksi itu terjadi. Jadi perbedaan, kalau misalnya kita berpikir kalau perbedaan itu seperti pembentukan, apa sih komposisi energinya, itu enggak ada perbedaan, sama aja gitu. Tapi yang membedakan adalah bahwa adanya kegiatan yang lebih intens di satu waktu. Contohnya yang tadi dataran, yang di over continent or landmass itu lebih intens terjadi pada afternoon
atau sore. Sedangkan yang yang malam-malam lagi, yang di lautan itu lebih sering terjadi di late midnight atau ya tengah malam sampai pagi. Jadi secara garis besar ya perbedaannya itu cuma dari tempo waktunya aja. Dari segi komposisi dan proses terbentuknya konveksi tersebut, kegiatan konveksi tersebut ya sejauh yang memang kita pelajari nggak ada. Dan mungkin ada tambahan-tambahan jurnal memang menjelaskan itu terjadi gitu, mungkin ada. Dan karena kita memang lagi sifatnya diskusi, mungkin dari teman-teman juga pengen menyalurkan pendapatnya nih terkait dengan apa namanya, ada nggak sih yang benar-benar ada nggak sih perbedaan dari pembentukan gitu atau enggak energinya, but we don't know. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab, bukan menjawab sih ya, mungkin memberikan tambahan gitu. Kalau dari saya sendiri tadi bahwa energi dan komposisinya nggak ada yang berubah, but yang memberikan perbedaan di antara kedua hal tersebut yaitu tanah dan laut itu adalah lama waktunya atau perbedaannya itu ya dari waktu gitu. Kapan intensnya di daratan, kapan intensnya kegiatan konveksi di lautan. Oke, itu aja paling. Terima kasih. Ya mungkin diskusinya cukup sampai di sini aja kali ya teman-teman. Udah lengkap juga kan pembahasannya tadi dari mulai abstrak, introduction, emang kita bagian juga dari introduction aja kan ya. Ya mungkin diakhiri aja langsung ya teman-teman. Makasih banget nih atas diskusinya, tanya jawabnya. Boleh istirahat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren kalian.